Baik, kita mulai. Ini sebelum MDS menggunakan borgol cable tis. Perlu saya sampaikan, ini adalah di ruang siaga penjagaan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti yang suasana situasi bisa saya jelaskan baru keluar dari sel tahanan. Tentu di dalam sel itu para tahanan tidak menggunakan borgol cable tis ataupun terkekang dalam fisiknya, tetapi batasannya pada ruangan sel. Ya, silakan kita buka. Ini rekan-rekan baru ketika keluar, ya. Lanjut. Dia sudah melihat kamera, tetapi tidak dengan serta-merta sesuai dengan frame satunya nanti berikutnya menggunakan. Artinya dia tidak karena tertangkap kamera kemudian menggunakan. Ya, lanjut. Pada posisi ini yang beredar durasi ini, ya, silakan. Cukup? Lanjut? Dilanjutkan terus. Jadi frame by frame, jadi framenya banyak, ya rekan-rekan, banyak, sangat banyak framenya. Namun ini terkait dengan kasustis ini. Di play silakan. Sehingga rekan-rekan akan bisa menggambarkan, melihat ini secara utuh, ya. Oke, frame, play lagi, frame berikutnya. Ini pada konteks situasi yang dipertanyakan oleh rekan-rekan. Masih di dalam ruangan, nanti kita lihat, oke, sudah menggunakan cable tis. Lanjut. Ini sudah dengan penyidik, ya, ada penyidik, artinya di bawah pengawasan Direktorat Tahti dan penyidik, masih di dalam ruang siaga sel piket Direktorat Tahti. Lanjut. Kita lihat pada frame selanjutnya, ini ketika diwawancara. Lanjut. 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 Saya akan menyampaikan ketika akan keluar. Ya, ini. Oke, silakan. Rekan-rekan bisa lihat pada frame ini gambaran secara utuh apa yang ada di dalam ruangan ini. Nah, ini adalah masih ruangan Tahti. Nah, ini sel. Nah, ini piket. Ini belum keluar dari area Direktorat Tahti, ya. Jadi secara umum ketika menunggu adanya penyerahan pengurusan ini masih di situ. Nanti akan saya jelaskan konteks peristiwanya saat ini setelah frame selesai. Lanjut. Ketika keluar sudah sesuai SOP. Dengan menggunakan baju orange dan menggunakan cable tis yang kemudian dibawa oleh penyidik karena sudah penyerahan. Lanjut. Dalam rangka untuk kegiatan dokes nanti akan saya jelaskan. Cukup ya terkait konteks. Baik, rekan-rekan. Rekan-rekan media yang berbahagia, konteks peristiwa, ya, adalah kondisi suatu keadaan memang terjadi secara nyata dan bersifat mutlak dan absolut. Konteks ini sesuai dengan konteks peristiwanya. Dalam perkara ini konteks peristiwa tersangka MDS menggunakan cable tis sendiri. Ya. Namun secara utuhnya tadi rekan-rekan sudah bisa melihat, ya. Perlu kami jelaskan, peristiwa tersebut pada faktanya masih bertempat dalam kawasan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Tepatnya pada ruang administratif dan piket siaga. Pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, sekira pukulnya adalah pukul, saya gunakan
waktu yang tepat pada video sesuai dengan FX yang digunakan teman kita jurnalis saat mengambil, yaitu pukul 13.34 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa itu terjadi di bawah pengawasan penyidik dan anggota Direktorat Tahanan dan Barang Bukti seperti terlihat dalam frame tersebut. Pada saat pengurusan administrasi penyerahan tersangka MDS dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Namun MDS terlihat pada frame salah satunya ya, tiba-tiba dengan sendirinya menggunakan kabel tis. Ya. Peristiwa ini kemudian berlanjut sesuai SOP yang mana tersangka harus secara rasional kita berpikir, tersangka harus menggunakan baju tahanan oleh penyidik. Maka apabila kabel tis di tangan tersangka yang tadi tidak terbuka atau dibukakan oleh penyidik, maka sulit untuk menggunakan kaos tahanan karena sudah sesuai SOP harus menggunakan tahanan ketika keluar dari ruangan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Tentunya baju tahanan dipakaikan oleh penyidik, ya, dan juga kabel tis tersebut. Kemudian fakta pasca pengurusan administrasi telah selesai. Jadi setelah pengurusan administrasi selesai antara pengurusan penyerahan tanggung jawab dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti kepada penyidik, penyidik secara SOP kemudian baru selanjutnya dapat membawa tersangka keluar dari rumah tahanan Polda Metro Jaya ke gedung BID atau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya. Jadi peristiwa ini dalam rangka suatu peristiwa untuk dilakukan tahapan wajib tes kesehatan akhir, ya, tes kesehatan akhir sebelum dilakukan pelimpahan tahap kedua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan oleh penyidik. Jadi pada dasarnya sesuai aturan, ya, siapapun dalam penanganan tahanan diberlakukan prinsip equality before the law, ya, atau tiap warga negara harus diberlakukan sama di hadapan hukum. Maka kami tegaskan dalam penanganan perkara ini tidak ada perlakuan apapun ataupun khusus terhadap siapapun termasuk MDS.